Hai Youtuber, jika kalian adalah orang yang suka menonton film, mungkin film berjudul The Legend of Tarzan tidak akan kalian lewatkan dalam daftar. Film ini bercerita tentang seorang lelaki yang dibesarkan oleh seekor gorila di dalam hutan. Tumbuh dan besar di hutan, Tarzan tidak lagi berperilaku layaknya manusia normal. Ia lebih seperti hewan, khususnya seekor gorila. Berbicara Tarzan, ternyata cerita manusia bernasib seperti itu tak hanya ada dalam cerita fiksi loh. Di beberapa belahan dunia, benar-benar ada seorang bocah yang bertahan hidup di hutan. Siapa saja dan seperti apakah kisah mereka? Mari tonton terus video ini sampai habis. Oksana Malaya. Oksana Alexandrivna Malaya lahir pada 4 November 1983. Lebih dikenal sebagai Oksana Malaya, dia merupakan seorang wanita Ukraina yang dikenal karena perilakunya yang meniru anjing. Menurut dokter dan catatan medis, dia adalah anak normal saat lahir. Tetapi, kemudian dia ditelantarkan oleh orang tuanya pada usia 3 tahun. Di usia yang masih balita, Oksana harus hidup sendiri dan kedinginan di luar. Hingga akhirnya, dia merangkak ke kandang anjing untuk mencari kehangatan. Setelah 4 tahun tinggal di kandang anjing, Oksana ditemukan oleh pihak berwenang saat dia berusia 7,5 tahun. Saat ditemukan, dia tidak dapat berbicara, tidak memiliki banyak keterampilan dasar, dan secara fisik berperilaku seperti anjing. Akhirnya, Oksana harus menjalani terapi bertahun-tahun dan pendidikan khusus untuk mengatasi masalah perilaku, sosial, dan pendidikannya. Zenzimon Ellie. Zenzimon Ellie, pemuda asal Rwanda, Afrika, menjadi perbincangan setelah mendapat julukan sebagai Mowgli dari dunia nyata. Sekedar informasi nih guys, Mowgli merupakan karakter dari film animasi The Jungle Book yang menceritakan tentang anak manusia yang hidup di hutan dan dibesarkan oleh kawanan serigala. Dalam kasus Zenzimon, Mowgli julukan itu disematkan setelah dia lebih banyak menghabiskan hidupnya di hutan karena menghindari masyarakat yang menghinanya. Zenzimon dihina karena dia berbeda dari yang lainnya, di mana dia menderita sebuah kondisi medis yang disebut dengan mikrosepali. Zenzimon sudah mempelajari cara memanjat pohon maupun berlari cepat karena dirundung oleh masyarakat. Terkadang dalam satu pekan, dia bisa menjelajahi hutan hingga 230 km dan makan rumput yang ada di sana. Kasian sekali ya. Kakak beradik asal India. Kenalkan nih guys, kakak beradik asal India bernama Surender Kumar dan saudari perempuannya Rajaswari yang menjadi buah bibir masyarakat setempat karena bentuk fisik mereka. Melihat kelainan fisik dari kedua saudara ini, Dr. Mitles Haudari, seorang dokter rumah sakit setempat, menjelaskan saudara ini mengalami kelainan di mana bentuk otak mereka tidak terbentuk secara sempurna ketika di dalam kandungan. Sepasang saudara ini kerap menghabiskan waktu bermain bersama monyet-monyet dan hewan buas lainnya di hutan rimba selama berhari-hari. Keduanya tidak pernah takut dengan hewan buas yang mereka temui. Justru hutan rimba dan hewan buas
menjadi tempat favorit mereka menghabiskan waktu bermain, hingga lupa untuk pulang ke rumah. Ruhom Pin Hiem. Ruhom Pin Hien adalah gadis rimbanya Kamboja. Ruhom pertama kali menghilang pada tahun 1989 saat menggembala kerbau bersama adiknya di Provinsi Ratanakiri 400 mil di timur laut Phnom Penh. Adiknya tidak pernah ditemukan, tetapi Ruhom muncul dari hutan dalam kondisi kotor, telanjang, dan ketakutan. Dia tertangkap mencuri makanan dari kotak makan siang seorang petani setelah dilakukannya sebuah pengintaian. Akhirnya, Ruhom dipersatukan kembali dengan keluarganya. Keluarga Ruhom mengidentifikasinya dari bekas luka di lengannya, dan mereka pun menerima Ruhom kembali ke dalam keluarga. Namun, upaya untuk mengintegrasikan dirinya gagal. Ia tidak mampu belajar salah satu pun bahasa setempat. Ho Van Lang. Ho Van Lang adalah seorang pria asal Vietnam yang telah tinggal di dalam hutan belantara nyaris seumur hidupnya. Kisah luar biasa Ho Van Lang berawal ketika dirinya bersama ayahnya meninggalkan peradaban di tahun 1972 saat akhir Perang Vietnam. Selama 4 dekade, mereka tak pernah berkomunikasi bahkan mengenal manusia lainnya. Sampai akhirnya mereka ditemukan oleh para pemburu pada tahun 2013. Sejak tahun 2013 itulah mereka dibawa kembali untuk hidup bersama masyarakat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.